Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, metodologi filsafat Islam, yang beranggotakan Nurul Fadilah dan Sofi Salsabila Said. A. Pengertian metodologi filsafat Islam. Menurut bahasa atau etimologi, metode berasal dari bahasa Yunani yaitu meta atau sepanjang, hodos atau jalan. Jadi, metode adalah suatu ilmu tentang cara atau langkah-langkah yang ditempuh dalam suatu disiplin tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Metode berarti ilmu cara menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Metode juga disebut pengajaran atau penelitian. Menurut istilah, metodologi berasal dari bahasa Yunani yakni metodos dan logos. Metodos berarti cara, kiat, dan seluk-beluk yang berkaitan dengan upaya menyelesaikan sesuatu, sementara logos berarti ilmu pengetahuan, cakrawala, dan wawasan. Dengan demikian, metodologi adalah metode atau cara-cara yang berlaku dalam kajian atau penelitian. Metodologi adalah masalah yang sangat penting dalam sejarah pertumbuhan ilmu. Metode kognitif yang betul untuk mencari kebenaran adalah lebih penting dari filsafat, sains, atau hanya mempunyai bakat. Filsafat Islam menurut bahasa adalah susunan dari dua kalimat yang berbeda, yaitu antara filsafat dan Islam. Pengertian filsafat secara bahasa adalah berpikir, dan Islam adalah nama sebuah agama samawi yang oleh Allah diutus kepada Nabi Muhammad untuk menyebarkannya dengan perantara malaikat Jibril. Sebelum sampai pada definisi istilah filsafat Islam, terlebih dahulu kami akan memberikan makna filsafat yang berkembang di kalangan para cendekiawan Muslim. Maka, istilah metodologi filsafat Islam digunakan ketika seorang ingin membahas kajian-kajian seputar ragam metode yang biasa digunakan dalam filsafat Islam. Sebut saja misalnya kajian atas metodologi bayani, burhani, dan irfani, dan lain sebagainya. Metodologi filsafat Islam mengenal metode-metode itu sebagai teoritis. Seseorang yang mempelajarinya juga belum menggunakannya dalam praktik. Ia masih dalam tahap mempelajari secara teoritis bukan praktis. B. Ruang lingkup filsafat Islam. Ruang lingkup filsafat Islam menurut beberapa ahli filsafat diantaranya Al-Kindi. Di kalangan kaum muslimin, orang yang pertama-tama memberikan pengertian filsafat dan lapangannya ialah Al-Kindi. Ia membagi filsafat menjadi 3 bagian yaitu 1. Ilmu fisika atau ilmu tabiat sebagai tingkatan yang paling bawah. 2. Ilmu matematika atau al-ilmu riyadi sebagai tingkatan tengah-tengah. 3. Ilmu ketuhanan atau ilmu rububiyah sebagai tingkatan yang paling tinggi. Al-Farabi. Menurut Al-Farabi, lapangan filsafat dibagi menjadi 2 bagian yaitu 1. Filsafat teori, yaitu mengetahui sesuatu yang ada, di mana seseorang tidak bisa atau tidak perlu mewujudkannya dalam perbuatan. Bagian ini meliputi ilmu fisika, ilmu matematika, dan ilmu metafisika. 2. Filsafat amalan, yaitu mengetahui sesuatu yang seharusnya diwujudkan dalam perbuatan dan yang menimbulkan kekuatan. Untuk mengerjakan bagian-bagian yang baik, bagian ini meliputi ilmu akhlak, yaitu amalan yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Filsafat politik, yaitu amalan yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan baik yang seharusnya dikerjakan oleh penduduk negeri. Ibnu Sina. Pembagian filsafat menurut Ibnu Sina pada pokoknya tidak berbeda dengan pembagian-pembagian sebelumnya, yaitu filsafat teori dan filsafat amalan. Akan tetapi ia menghubungkan kedua bagian tersebut kepada agama. Dasar-dasar filsafat tersebut terdapat dalam agama atau syariat Tuhan. Hanya penjelasannya yang didapatkan oleh kekuatan akal pikiran manusia. Pembagian filsafat ketuhanan menurut Ibnu Sina ialah 1. Ilmu tentang cara turunnya wahyu dan makhluk-makhluk rohani yang membawa wahyu itu. Demikian pula bagaimana cara wahyu itu disampaikan dari sesuatu yang bersifat rohani kepada sesuatu yang dapat dilihat dan didengar. 2. Ilmu keakhiratan, antara lain memperkenalkan kepada kita bahwa manusia ini tidak dapat dihidupkan lagi badannya,
maka rohnya yang abadi itulah yang akan mengalami siksaan dan kesenangan. C. Tujuan filsafat Islam. Tujuan filsafat dalam Islam ialah bagaimana kita membuktikan adanya Tuhan dengan memperhatikan tanda-tanda yang ada di alam ini, sehingga nantinya akan didapat iman yang sejati, keyakinan yang akurat. Karena dalam filsafat Islam bukan hanya meliputi logika, fisika, dan metafisika, melainkan meliputi pula problem-problem besar filsafat seperti soal wujud, esa, teori mengenal, dan hubungan Tuhan dengan manusia. D. Metodologi pemikiran filsafat Islam. Dalam Hasanah Filsafat Islam dikenal ada 3 model metodologi berpikir, yakni Bayani, Burhani, dan Irfani. Metode berpikir Bayani adalah model berpikir yang didasarkan pada teks. Teks sucilah yang memiliki otoritas penuh untuk memberikan arah dan arti dari kebenaran yang dicari. Sedangkan rasio berfungsi sebagai pengawal untuk memahami kebenaran di balik otoritas teks tersebut. Metode berpikir Burhani adalah metode berpikir yang tidak didasarkan pada teks ataupun pengalaman spiritual, melainkan atas dasar keruntutan logika. Bahkan pada tahap tertentu, keberadaan teks suci bahkan pengalaman spiritual baru dapat diterima jika sesuai dengan aturan berpikir logis. Sedangkan metode berpikir Irfani adalah metodologi berpikir yang berbasis pada pengalaman batin yang bersifat langsung atas realitas spiritual keagamaan. Karena itu, nalar Irfani menyasar pada dimensi esoteris dari kebenaran, dan dalam hal ini rasio digunakan untuk menjelaskan pengalaman-pengalaman spiritual tersebut secara logis dan sistematis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.